Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Sampai masa tuamu, aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Walau tiap hari tubuh ini makin rentan, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Tuhan pasti menggendongku terus. Shalom, selamat pagi Opa Oma, kakek nenek, anggota PKLU GPB Kadis Pulau Gebang. Bagaimana kabar Opa Oma pagi ini? Besar harapan dan doa kami, Opa Oma di sana, di rumahnya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Kita bersyukur pagi ini, kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan bersekutu kembali dalam ibadah PKLU walaupun secara online. Hari ini, Sabtu 4 Juli 2020. Biarlah menjadi Sabtu yang bermakna buat hubungan kita dengan Tuhan dan juga relasi kita dengan sesama. Mari kita siapkan Alkitab kita dan juga siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah PKLU saat ini. Masing-masing kita dipersilakan mengambil satu teduh sejenak untuk menenangkan hati dan lingkungan di sekitar kita. Mari kita bersatu teduh. Apalah arti ibadahmu?
bila kita datang tidak dengan hati yang rela, yang tulus dan yang bersih. Mari Opa Oma, kita semua berdiri. Mari berdiri dan bersama kita menyanyi PKJ 264 ayat 1 dan ayat ketiga. Apalah arti ibadahmu? Membuka ibadah PKLU di pagi ini. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Apalah arti ibadah kami di pagi ini, ya Tuhan, bila kami datang tidak dengan hati yang jujur, tulus, dan ikhlas di hadapan hadirat-Mu. Ampuni kami bila pagi ini Tuhan mendapati ada pikiran, hati yang penuh dengan kecemaran karena amarah, karena kebencian, karena emosi. Tuhan ampuni kami agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami bila ada yang datang pada pagi ini dengan beban pergumulannya yang berat. Teguhkan, kuatkan kami ya Tuhan. Inilah kami, anggota PKLU GPB Karis Pulau Gebang, yang telah menyiapkan hatinya masing-masing Tuhan untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman. Urapi kami semua dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga dimanapun kami berada, kami sungguh dimampukan Tuhan mengerti dan melakukan sabda-Mu. Mampukan juga hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, sehingga kuasa Roh Kudus juga mengurapi hamba-Mu yang berbicara. Dan demikian juga kami yang mendengar. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap merenungkan sabda-Mu. Demi Kristus, firman yang menjadi manusia,
kami sambut pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan di pagi ini. Amin. Kami silahkan Opa Oma untuk duduk kembali. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab di pagi ini berdasarkan Sabda Bina Umat Pagi, Sabtu 4 Juli 2020 yang terambil dari Amsal pasal 24 ayat 1 hingga 2 saja yang akan kita baca. Ya. Amsal 24 ayat 1 hingga ke-2 yang akan kita baca. Demikian firman Tuhan. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca tapi mampu melakukan sabda Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Opa Oma yang Tuhan Yesus kasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan tema tidak perlu iri berdasarkan Amsal 24 ayat 1 hingga 2 tadi. Yang dalam terjemahan lain, saya coba mengajak kita membaca dari terjemahan lain, yaitu dari terjemahan Firman Allah yang hidup. Bunyinya begini. Ya, ayat 1. Janganlah iri hati kepada orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang jahat diterjemahkan sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jangan bergaul dengan mereka. Lalu ayat yang kedua, karena pikiran mereka penuh dengan rencana jahat. Jadi, kalau di TBLI menerjemahkan hati mereka, terjemahan firman Allah yang hidup menerjemahkan pikiran mereka penuh dengan apa? Rencana jahat. Jadi, kalau memikirkan penindasan itu merupakan sebuah kejahatan. Lalu disambung dalam ayat itu, dan bibir mereka penuh dengan tipu daya. Jadi tidak perlu iri hati di mana dikatakan bibir mereka membicarakan bencana. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup disebut penuh tipu daya. Nah, oleh karena itu ketika tema ini mau coba kita renungkan, maka mungkin saja ada di antara kita yang berkata, kita ini kan sudah tua, sudah opa oma, udah kakek nenek, bahkan sudah masuk kategori PKLU, sudah lanjut usia. Mana mungkin Pak Pendeta, kami itu iri hati. Ngapain juga iri hati? Kan sudah tua. Ya, ngapain juga kita harus sirik sama orang lain? Mungkin enggak orang tua, opa oma tidak iri hati? Mungkin enggak? Bisa tidak iri hati. Tapi bisa enggak kalau ada opa oma yang iri hati? Bisa juga terjadi. Mengapa bisa terjadi? Minimal ada 3 hal, 3 alasan. Kenapa setiap manusia, termasuk opa oma sekalipun, bisa saja iri hati. Yang pertama, ya, pada saat kita melihat diri kita itu kurang dan orang lain itu lebih. Saya ulang, pada saat kita melihat diri kita kurang dan melihat orang lain itu lebih. Bisa saja orang itu lebih kaya, lebih kuat, lebih sehat, lebih punya banyak anak atau cucu yang berhasil. Sehingga apa? Kita bisa iri hati. Apalagi kalau dia ternyata orang yang jahat, orang yang tidak takut pada Tuhan. Alasan yang kedua, bisa juga karena kita merasa diri kita selama ini sudah hebat, sudah kuat, sudah gagah, sudah pandai, sudah berpengaruh. Tetapi tiba-tiba saja ada orang lain yang muncul dan dia ternyata lebih hebat, lebih kaya, lebih kuat, lebih gagah dari kita. Lebih berpengaruh dari kita. Akibatnya apa? Kita iri hati juga, bukan? Itu alasan yang kedua. Apalagi orang itu ternyata orang yang jahat. Tambah lagi kita iri hati.
Nah, alasan yang ketiga, bisa saja kita iri hati karena kita itu mempunyai banyak sekali mimpi-mimpi besar, mimpi-mimpi indah yang hingga kini tidak atau belum menjadi kenyataan, belum kesampaian. Ternyata orang lain itu telah dan mampu mencapai mimpi itu, memiliki apa yang selama ini kita impikan. Tentu kita juga jadi iri hati, bukan? Nah, 3 alasan itu kalau saya ringkas, ya. Alasan yang pertama merupakan ciri dari orang yang rendah diri. Kenapa? Karena dia selalu melihat dirinya kurang dan orang lain lebih, maka dia iri hati. Alasan yang kedua mencirikan orang-orang yang tinggi diri atau angkuh atau sombong, di mana dia selalu melihat dirinya hebat. Tiba-tiba dia kaget bahwa di atas langit ada langit. Akibatnya dia cemburu. Nah, sedangkan ciri yang ketiga biasanya dimiliki oleh orang yang ambisius, orang yang begitu bernafsu untuk menguasai dan memiliki segalanya. Dan ketika dia tidak bisa mencapainya dan ada orang yang capai, dia juga bisa iri hati. 3 hal itu minimal yang bisa membuat siapa saja termasuk opa oma jatuh dalam iri hati. Betul enggak? Nah, kalau begitu apa kata Alkitab terhadap orang yang iri hati, termasuk iri hati pada orang jahat? Ayat pertama tadi dikatakan, jangan iri hati kepada orang jahat. Atau kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, jangan iri hati pada orang yang tidak mengenal Allah. Jangan bergaul juga dengan mereka. Kenapa? Ayat 2 dijelaskan. Karena hati mereka memikirkan penindasan. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, karena pikiran mereka penuh dengan rencana jahat. Dan bibir mereka membicarakan bencana. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, bibir mereka penuh dengan tipu daya. Jadi, kita diminta Allah tidak boleh iri hati, termasuk iri hati pada orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan bergaul juga tidak boleh, karena mereka, ya, orang-orang seperti itu penuh dengan rencana-rencana yang jahat dalam pikiran, dalam hati mereka, bibir mereka tidak bisa dipercaya. Kenapa alasan ini penting? Ada 2 kemungkinan, 2 sebab kenapa kita menghindari orang-orang seperti itu. Yang pertama, ya, kalau kita tetap iri hati dengan orang yang jahat, maka besar kemungkinan suatu waktu kita, ya, akan menjauhi Allah. Kita akan meragukan Allah, kita akan bahkan menyalahkan Allah. Kenapa Allah? Dia kok bisa, saya tidak? Kenapa dia berhasil, saya tidak? Kita akan menyalahkan Allah. Betul enggak? Ya. Dan yang kedua, bukan tidak mungkin kita akan memilih ikut dengan orang itu. Kita mau jadi sama dengan orang itu. Kenapa? Ya ngapain saya setia ikut Tuhan tapi hidup saya begini-begini saja. Singkatnya, bila kita tetap iri hati, kita akan menjadi seterunya Allah dan kita menjadi sekutunya orang-orang yang jahat tersebut. Contoh di Alkitab banyak. Misalnya, 1, dalam Perjanjian Lama, ketika dalam kisah Kain dan Habel. Masih ingat? Ketika Kain iri hati terhadap Habel, maka dosa mengintip Kain dan Kain pun membunuh Habel. Kakak adik loh, dalam satu rumah. Ya. Contoh yang lain juga tentang kakak adik di Perjanjian Baru adalah kisah perumpamaan tentang anak yang hilang, tentang anak yang bungsu dan yang sulung. Apa yang terjadi ketika yang bungsu datang? Si sulung iri hati, bukan? Dia marah pada ayahnya dan dia tidak masuk dalam pesta. Artinya apa? Di akhir kisah anak yang hilang, bukan bungsu yang hilang, tetapi justru yang sulung yang hilang. Nah, kesimpulannya apa? Bila kita memelihara sikap iri hati, maka sikap iri hati itu akan mengiris hidup opa oma sendiri. Ingat, sikap iri hati mengiris diri sendiri. Mengiris hati menjadi terluka. Yang kedua, mengiris pikiran menjadi negatif. Dan yang ketiga, mengiris tubuh menjadi sakit. Ya. Oleh karena itu, Alkitab secara tegas mengatakan jangan membuat hati itu terluka. Jangan membiarkan pikiran negatif dan jangan
juga tubuh Anda menjadi sakit. Ya. Kalau begitu, apa yang harus kita responi terhadap orang-orang yang lebih dari kita, bahkan orang-orang itu adalah orang yang jahat? Ada 3 hal yang bisa kita pikirkan, kita mohonkan pertolongan dari Tuhan supaya kita tidak iri hati. Yang pertama, pandanglah diri opa oma dari sudut pandang Allah. Ya. Artinya, opa oma harus memandang bahwa opa oma itu adalah gambar dan rupa Allah. Istimewa, spesial. Sehingga kita tidak perlu malu, minder, rendah diri. Karena kita spesial, maka Allah mengasihi dan mau datang ke dunia mati untuk menebus dosa kita. Kita juga harus melihat diri kita, hidup yang kita miliki, kekayaan, bahkan keselamatan itu anugerah Allah. Supaya apa? Kita pun ketika berhasil, kita tidak angkuh dan sombong. Karena kita sadar semuanya bersumber dari Allah. Jadi hal yang pertama, pandanglah diri dari cara pandangnya Allah, agar kita tidak rendah diri atau sebaliknya tidak sombong. Yang kedua, pandanglah diri kita sebagaimana diri kita apa adanya. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang itu unik. Tidak ada duanya. Bahkan anak kembar sekalipun, opa oma, tidak ada yang sama persis. Ya, DNA-nya pun beda. Jadi, singkatnya, pahamilah bahwa diri kita tidak ada bandingnya. Sehingga apa? Kita bisa bersyukur, bukan? Dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, walaupun mungkin ada kekurangan. Tetapi orang yang kita kira hebat juga tentu dia punya kekurangan, bukan? Kenapa? Karena nobody perfect di dunia ini. Dan hal yang ketiga atau hal yang terakhir, ketika kita tergoda untuk iri hati pada orang-orang yang jahat, maka pandanglah apa yang tidak kelihatan dan jangan terpaku pada apa yang kelihatan. Pandanglah orang itu dalam perspektif kekekalan dan jangan dalam perspektif kefanaan. Maksudnya apa? Jangan kita tergoda melihat pada keberhasilan, kekayaan, kehebatan yang dia miliki secara duniawi dengan cara yang salah. Tapi ingat, semua apa yang kita perbuat ada upahnya, ada pahalanya, ada hitung-hitungan yang akan Tuhan berikan. Jadi, jangan kita terpengaruh dengan cara hidup dia yang tidak benar, lalu kita ikut-ikutan, padahal kita tahu upah dosa ialah maut. Jadi, pandanglah semua dari perspektif kekekalan. Dengan demikian, bila kita boleh memandang diri kita dari kacamata Allah, memandang diri kita itu unik, dan kita memandang segala sesuatu dari perspektif kekekalan, maka dampaknya adalah hidup kita, hati kita akan melimpah dengan ungkapan syukur. Kita bersyukur pada Allah yang mengasihi kita, yang memelihara kita, bahkan menganugerahkan keselamatan. Kita bersyukur juga kepada tubuh kita yang masih kuat menopang kita, dan juga kita bersyukur untuk kekekalan, keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan kalau hati yang bersyukur, dijamin iri hati akan menyingkir. Kenapa? Karena hati bersyukur seperti air samudera yang akan membasuh bersih segala sampah-sampah iri hati yang mungkin saja ada dalam pikiran dan hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk tidak perlu iri hati kepada siapapun, termasuk terhadap orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah Opa Oma PKLU yang telah merenungkan sabda ini, sehingga kami memiliki hati yang bersyukur dan tidak tergoda sekalipun untuk iri hati atau cemburu kepada orang lain. Demi Kristus kami mensyukuri sabda-Mu. Amin. Mari Opa Oma kita membawa ungkapan syukur kita sebagai respon firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar, ayat 1 dan ayat yang ketiga.
kita respon firman Tuhan tadi dan bawa persembahan atau kolekte kita ke gereja. Dan sebelumnya kita berdoa dalam ibadah ini dengan didahului menyanyi hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syafaat, sekaligus kita memohon berkat Tuhan dan menutup ibadah PKLU di pagi ini. Mari kita berdoa, Opa Oma. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan di pagi ini dengan kekuatan kesehatan yang masih Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berterima kasih kepadamu kalau Tuhan boleh melawat kami lewat firman-Mu. Kuatkan, teguhkan kami sehingga di usia lanjut ini kami lebih banyak mengisi hidup dan hari-hari kami dengan ungkapan syukur. Sehingga segala pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain, iri hati, cemburu, biarlah disingkirkan dalam nama Yesus. Dan hati yang melimpah dengan syukur adalah hati yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita menjadi bagian kami senantiasa. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk Bapak, Ibu, Opa, Oma, pengurus Pelkat PKLU GPB Karis yang begitu setia mendorong kami, mengingatkan kami untuk bersekutu bersama seperti pada pagi ini. Tuhan memberkati ketua dan seluruh jajaran kepengurusan PKLU dan setiap program pelayanan disusun. Walaupun dalam suasana pandemik ini kami harus beribadah dari rumah, tapi biarlah kebersamaan kami, kekompakan kami tetap terpelihara lewat komunikasi-komunikasi, lewat media sosial yang PKLU GPB Karis miliki. Kami juga berdoa buat gereja kami, buat Bapak Pendeta Max Reskapo sebagai KMJ. Urapi, kuduskan hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu, sehingga terus bisa menggembalakan kami, domba-domba titipan Tuhan di GPB Karis untuk Dia layani. Berkati istri dan juga keluarganya. Berkati juga seluruh majelis jemaat PHMJ yang baru terpilih beberapa hari yang lalu. Tuhan memberkati. Berikan kebersamaan, kekompakan sehingga PMJ yang baru bisa sebuah tim yang solid, menopang, mendukung KMJ dalam menjawab setiap permasalahan yang ada di gereja dengan program-program pelayanan yang menyentuh langsung apa yang menjadi kebutuhan dari jemaat-Mu. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk ibadah offline atau luring yang akan diadakan pertama kali pada esok hari tanggal 5. Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendaftarkan diri secara online, biar mereka boleh mempersiapkan fisiknya dan biar mereka datang dengan kesiapan hati juga. Dan Tuhan memberkati seluruh protokol kesehatan yang telah disiapkan sehingga seluruh ibadah boleh berjalan nanti dengan lancar.
jauhkan daripada seluruh peserta segala gangguan, baik secara virtual maupun juga gangguan-gangguan dari virus COVID ini, sehingga mereka boleh pergi dan kembali ke rumah dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi gereja GPB secara sinodal, berkati majelis sinode dan juga pengurus MUPEL Jakarta Timur dan seluruh program pelayanan yang ada. Bangsa negara kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau pimpin dan sertai sehingga upaya pemerintah untuk bisa menekan, menghambat penyebaran COVID ini boleh bisa lebih efektif lagi. Sadarkan masyarakat agar masyarakat lebih disiplin, taat kepada setiap apa yang menjadi ketentuan protokol kesehatan. Kami juga berdoa khusus buat Provinsi DKI di mana kami berada. Biarlah jumlah orang yang terpapar virus boleh semakin bisa ditekan pertambahannya ya Bapa di surga. Kami juga berdoa buat orang-orang yang kini menderita di rumah sakit karena virus ini. Tuhan, kuatkan iman mereka, hiburkan mereka dengan kuat kuasa kasih-Mu. Orang-orang atau keluarga yang berduka, Tuhan juga kuatkan dan hiburkan mereka dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka boleh memiliki pengharapan dalam Tuhan. Segala upaya yang dilakukan para ilmuwan di seluruh dunia untuk mencari obat dan vaksin buat COVID-19 ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati juga untuk anggota PKLU yang berulang tahun pada sepekan yang telah lewat. Tuhan memberkati, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati sukacita mereka. Dan yang sakit, kami juga mohon Allah tetap sertai, lindungi, dan kuatkan, pulihkan, bahkan sembuhkan anggota PKLU yang lemah karena usia lanjut mereka, sehingga mereka tetap kuat secara rohani walaupun fisik semakin menurun karena usia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, yang akan kami bawa ke gereja pada esok hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah seluruh doa, syukur, dan syafaat yang kami naikkan di pagi ini. Dan kini kami mau merendahkan hati kami mau mengarahkan pikiran kami kepada Tuhan dan memohon berkat dari Tuhan. Biarlah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita, dan persekutuan, penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus menopang menyertai Opa Oma, anggota PKLU GPB Kadis Pulau Gebang, mulai dari sekarang ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Silakan Opa Oma mengambil saat teduh bersyukur pada Tuhan. Demikian ibadah PKLU pada pagi ini. Terima kasih kita boleh bersekutu bersama. Sampai jumpa di dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.